Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianti Wijaya dengan NIM 24111112200003. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul anatomi reproduksi. Kemudian langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama itu ada reproduksi pria. Jadi, fungsi utama sistem reproduksi pria ini yaitu untuk menghasilkan dan mengirimkan sperma untuk reproduksi. Sistem ini juga berperan dalam produksi hormon yang mendukung perkembangan karakteristik seksual pria. Kemudian ada organ genitalia eksterna pria. Nah, penis yang dilalui uretra dan skrotum yang berisi testis, epididymis, dan sebagian vas deferens. Ada namanya penis, itu dilalui oleh sebagian dari uretra yang bekerja sebagai jalannya sperma maupun untuk ekskresi urin. Ereksi penis penting apabila hubungan seksual terjadi dan hanya terjadi dalam reaksinya terhadap rangsangan seksual. Lalu ada skrotum. Skrotum ini seperti kantung, yaitu yang di gambar ini ada skrotum. Nah, ini adalah bangunan seperti kantong yang tertutup oleh kulit dan merupakan tempat bergantungnya penis. Skrotum dibagi oleh septum yang terdiri dari jaringan fibrosa menjadi 2 ruangan yang masing-masing berisi 1 testis, 1 epididymis, dan bagian permukaan vas deferens. Nah, di dalam skrotum itu ada testis. Testis baru akan berfungsi penuh sampai ada rangsangan oleh glandula pituitaria anterior pada saat pubertas. Testis diselubungi kapsul pelindung fibrosa yang disebut tunika albuginea dan ditutup lagi oleh membran serosa yang disebut tunika vaginalis, yang memungkinkan masing-masing testis dapat bergerak secara bebas di dalam skrotum. Selanjutnya, organ genitalia interna pria, vas deferens, lebihnya itu vesicula seminalis dan ductus seminalis, kemudian ductus ejaculatorius, prostat, glandula bulboretralis, Cowper. Nah, masuk ke bagian vas deferens, ini yaitu berbentuk tabung yang masing-masing panjangnya itu 45 cm yang mengangkut spermatozoa dari epididymis ke uretra pars prostatica. Kemudian ada bagian vesica seminalis, dapat lihat di gambar, itu seminal vesicle. Nah, ini merupakan kantong-kantong kecil yang berbentuk tidak teratur, panjangnya itu 5 cm, dan terletak di antara dasar vesica urinaria dan rektum. Fungsi vesica seminalis adalah mensekresi cairan yang kental berwarna kekuningan yang ditambahkan pada sperma untuk membentuk cairan seminal. Lalu ada ductus ejaculatorius. Ini dibentuk dari persatuan vas deferens dengan ductus seminalis. Ductus ejaculatorius berjalan melewati prostat dan bertemu dengan uretra. Ini menghubungkan vas deferensia dengan uretra. Lalu ada prostat. Jadi, prostat ini mengelilingi bagian atas uretra dan terletak dalam hubungan langsung dengan serviks vesica urinaria. Prostat tersusun atas jaringan kelenjar dan serabut-serabut otot involuntar dan berada di dalam kapsul fibrosa. Jaringan otot prostat berfungsi untuk membantu dalam ejakulasi. Nah, yang terakhir ini ada glandula bulboretralis, Cowper. Jadi organ ini merupakan kelenjar kecil berwarna kuning terletak tepat di bawah prostat.
glandula bulboretralis mengeluarkan sedikit cairan sebelum ejakulasi dengan tujuan untuk melumasi penis sehingga mempermudah masuk ke dalam vagina. Kemudian kita masuk ke bagian reproduksi pada wanita. Jadi, sistem reproduksi wanita ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur, mendukung perkembangan janin, dan melahirkan. Sistem ini juga berperan dalam produksi hormon yang mengatur siklus menstruasi dan karakteristik seksual pada wanita. Selanjutnya, kita ke bagian genitalia eksterna pada wanita. Itu ada mons pubis atau mons veneris, ada labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, bulbus vestibul, kelenjar skin, kelenjar Bartolini, introitus vagina, hymen, perineum. Yang pertama ada mons pubis atau mons veneris, ini terletak pada bagian atas, itu bagian yang menonjol di atas simfisis, dan ini tuh ditutupi rambut pada wanita setelah pubertas. Daerah ini sebagai bantalan karena mengandung banyak jaringan lemak. Dapat dilihat pada gambar yaitu yang paling atas, mons pubis. Lalu ke labia mayora. Jadi organ ini merupakan dua lipatan membulat besar terdapat pada sisi kiri dan kanan. Daerah ini mengandung banyak jaringan lemak dan sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar bau. Bentuknya lonjong dan mengecil ke bawah. Kemudian labia minora. Ini merupakan dua lipatan tipis dari kulit yang berwarna merah muda, terletak di sebelah dalam labia mayor pada sisi kiri dan kanan. Organ ini halus dan tidak tertutup oleh rambut, tetapi mengandung sejumlah glandula sudorifera dan glandula sebasea. Nah, selanjutnya ada klitoris. Ini analog dengan penis, jadi merupakan bangunan kecil yang sangat sensitif dan erektil yang juga disebut sebagai tunggul erektil. Besarnya tuh kira-kira sebesar kacang hijau, jadi banyak pembuluh darah dan saraf serta ditutupi oleh preputium clitoridis. Ke bagian vestibulum, jadi organ ini berbentuk lonjong dan mengecil ke bawah. Vestibulum merupakan tempat bermuaranya 6 lubang alamiah, yaitu orifisium uretra, kelenjar skin, dan kurang lebih 2,5 cm di bawah klitoris, kemudian introitus vagina, dan kelenjar Bartolini. Bulbus vestibul ini adalah organ yang mengandung banyak pembuluh darah. Sebagian tertutup oleh musculus ischiocavernosa dan musculus constrictor vagina. Pada saat persalinan sering tertarik ke atas ke arah arcus pubis dan bagian bawah yang mengingkari vagina sering mengalami cedera, hematoma vulva atau pendarahan. Lalu kelenjar skene, organ ini itu terdiri dari dua buah, terletak di kiri dan kanan bawah orifisium uretra. Kedua tubulis skene berjalan sejajar uretra sepanjang kurang lebih 6 mm dan bermuara pada kedua sisi orifisium uretra, ostium uretra eksterna. Selanjutnya, kelenjar Bartolini terdiri dari dua buah terletak di kedua sisi vagina, yaitu ligamentum triangular dan bermuara di kiri dan kanan dekat fossa navicular. Salurannya kecil dan panjang sehingga mudah mengalami infeksi. Kelenjar ini terdiri dari glandula racemosa, menyekresi mukus yang berfungsi sebagai lubrikans saat melakukan hubungan seksual dan mempertahankan genitalia eksterna tetap lembab. Introitus vagina dan hymen. Jadi introitus vagina menempati 2/3 bagian bawah vestibulum. Ini ditutupi oleh labia minora. Pada Virgo ditutupi hymen. Jadi hymen ini merupakan suatu membran tipis berlubang yang dapat dilalui oleh darah saat menstruasi. Kemudian perineum.
terletak di antara vestibulum dengan anus. Organ ini memiliki konsistensi dari kaku sampai elastis. Rata-rata panjang perineum adalah 4 cm. Nah, ke bagian terakhir yaitu genitalia internal wanita. Ini ada vagina, uterus, tuba uterin, dan ovarium. Bagian lunak terdiri dari ligamentum, dan otot dasar panggul dibentuk oleh tulang kelangkang, tulang tungging, dan tulang pangkal paha. Kemudian vagina, organ ini merupakan saluran penghubung dari introitus vagina ke uterus. Itu ada di bagian bawah di gambar. Kemudian epitel vagina bersekresi untuk sekresi menjaga kelembapan vagina. Sekresi akan bertambah bila mengalami rangsangan seksual yang berguna untuk lubrikasi. Kemudian ada uterus. Jadi organ ini berbentuk seperti buah pir atau avocado, merupakan organ berongga. Terdiri dari cervix uteri atau kolom uteri dan corpus uteri. Selanjutnya, tuba uterina. Terdapat 2 buah tuba, yaitu kiri dan kanan. Masing-masing tuba berasal dari cornu uteri, berjalan ke kedua sisi dinding pelvis, kemudian membelok ke bawah dan ke belakang sebelum mencapai dinding lateral pelvis. Kedua tuba ini terletak di dalam ligamentum latum. Lalu ke ovarium. Jadi ovarium merupakan organ yang kecil berbentuk seperti buah kenari, berwarna putih dan permukaannya itu bergerigi. Jadi corpus luteum adalah jaringan parut yang terbentuk setelah folikul pecah. Dengan demikian, korteks merupakan bagian fungsional pada ovarium. Nah, ada bagian payudara juga. Jadi secara makroskopis terdiri dari puting, areola, dan badan atau korpus payudara. Sedangkan secara mikroskopis terdiri dari satu kesatuan fungsional, yaitu sel-sel acini, ductus, dan ductus. Kemudian yang terakhir itu panggul, dibagi menjadi panggul mayor yang berfungsi menyangga atau mendukung isi perut, dan panggul minor berfungsi untuk wadah dan tempat melekatnya organ genitalia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.